Baik, dimulai dari soal yang pertama. 1. Menurut Anda, bagaimana peran anak muda dalam pengembangan sumber energi lokal? Jawabannya, menurut saya, anak muda memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam pengembangan sumber energi lokal dengan cara mengedukasi ke berbagai masyarakat atau mengupload video maupun foto ke media sosial tentang pentingnya sumber energi lokal, agar nanti harapannya masyarakat manapun yang melihat postingan tersebut dapat mengetahui pentingnya sumber energi lokal, serta ikut berpartisipasi dalam menciptakan teknologi ramah lingkungan, atau turbin angin, panel surya, dan lain-lain. Lalu lanjut ke soal yang nomor 2. 2. Bagaimana sampah dapat diolah menjadi sumber energi? Jawabannya, sampah dapat diolah menjadi sumber energi melalui pembakaran atau incineration yang menghasilkan panas, dan panas tersebut dapat diubah menjadi listrik. Dan yang kedua ada biogas, sampah organik yang diuraikan secara anaerob untuk menghasilkan gas metana yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Dan yang ketiga ada refuse refuel atau RDF, sampah yang dikeringkan dan dipadatkan untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif. 3. Setelah mengetahui tentang berbagai macam bentuk energi manakah yang menurut Anda paling efisien? Berikan alasannya. Jawabannya, menurut saya, energi matahari merupakan energi yang paling efisien, dikarenakan sumbernya melimpah dan tidak terbatas, tidak menimbulkan polusi, dapat digunakan di berbagai tempat dengan panel surya, dan lain-lain. Lanjut ke soal yang nomor 4. 4. Seorang siswa bermassa 40 kg berlari menaiki tangga setinggi 3 meter dalam waktu 4 second. Apabila percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, hitunglah energi potensial siswa tersebut. Jawabannya, menggunakan rumus energi potensial atau massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian, sama dengan 40 kg dikali 10 meter per second kuadrat dikali 3 meter, menghasilkan 1200 joule. Lalu lanjut ke soal yang nomor 5. 5. Kalor sebesar 12 kg joule diberikan pada sepotong logam bermassa 2500 gram yang memiliki suhu 30 derajat Celcius. Jika kalor jenis logam 0,2 kalori per gram derajat Celcius, tentukan suhu akhir logam tersebut. Jawabannya diketahui Q sama dengan 12 kJ atau kilogram joule diubah menjadi 12.000 joule. M sama dengan 2.500 gram sama dengan diubah menjadi 2,5 kilogram atau dibagi 1000. T1 sama dengan 30 derajat Celcius dan C 0,2 kalori per gram derajat Celcius atau kalori diubah ke joule agar satuannya sama dengan Q. Jadinya 0,2 dikali 4200 joule per kilogram derajat Celcius menghasilkan 840 joule per kilogram derajat Celcius. Ditanya sama dengan T2. Pembahasannya, rumus kalor untuk menaikkan suhu adalah sebagai berikut. Q sama dengan massa dikali C atau kalori dikali delta T. 12.000 sama dengan massanya 2,5 dikali kalorinya 840 dikurang kurung T2 kurang 30. 12.000 sama dengan 2100 ini hasil 2,5 dikali 840 kurung T2 dikurang 30. 12.000 dibagi 2100 sama dengan T2 kurang 30. 12.000 dibagi 2100 menghasilkan 5,71 sama dengan T2 dikurang 30. Jadinya T2 itu 5 kali 5,71 ditambah 30 sama dengan 35,71 derajat Celcius. 6. Alat pemanas listrik memakai arus 5A. Apabila dihubungkan dengan sumber 110 volt, hitunglah hambatannya. Jawabannya, rumus. Volt sama dengan I dikali R. R sama dengan V per I. Jadinya 110 volt dibagi 5A menghasilkan 22 ohm. Lalu soal yang nomor 7. Sebuah benda dengan massa 2,5 kg jatuh dan energi potensial yang dihasilkan adalah 50 joule. Jika tinggi awal benda sebelum jatuh adalah 7,5 meter, berapakah tinggi benda saat berhenti? Jawabannya, rumus energi potensial sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Massanya sama dengan 2,5 kg. G sama dengan 10 meter per second kuadrat atau diasumsikan H sama dengan atau tinggi awal benda 7,5 meter. Jadi, energi potensial sama dengan 2,5 kg dikali 10 meter per second kuadrat dikali H. EP sama dengan 50, jadinya 2,5 dikali 10 dikali H. 50
sama dengan 25. 25 itu hasil dari 2,5 dikali 10. Dan 50 dibagi 25 sama dengan 2 meter. Jadinya 2 meter. Dan mencari tinggi awal itu jadinya 7,5 dikurang 2 menghasilkan 5,5 meter. Lanjut ke soal yang terakhirnya. 8. Sebuah sepeda dikayuh pada kecepatan 6,8 meter per second. Massa total anak dan sepeda 60 kg. Berapa energi kinetik yang dihasilkan? Jawabannya, rumus energi kinetik setengah dikali massa dikali V kuadrat. Setengah dikali massanya 60 dikali V kuadratnya kurung 6,8 kuadrat. Jadinya 60 kali setengah sama dengan 30, dan 6,8 kuadrat itu 46,24. Jadinya 30 dikali 46,24 menghasilkan 1387,2 Joule.